Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Sinau Channel. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Saifuddin, dosen pengampu mata kuliah Otomasi Perpustakaan, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ya, teman-teman, pada video ini saya akan memberikan tambahan materi yang telah Anda diskusikan pada pertemuan ketiga, yakni tentang Basic Knowledge of Library Software atau pengetahuan dasar tentang aplikasi perpustakaan. Berbicara tentang aplikasi perpustakaan, tentunya dalam mata kuliah kita mengenai otomasi perpustakaan, kita harus bisa membedakan antara otomasi perpustakaan dan digitalisasi perpustakaan atau otomasi perpustakaan dan perpustakaan digital. Nah, ini ada pendapat dari ahli yakni Arif tahun 2003 mengemukakan bahwa sistem otomasi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi pada pekerjaan di bidang administratif di perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. Bidang pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota statistik dan lain sebagainya. Oke, sedangkan sistem perpustakaan digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Tentunya ini ya buku atau jurnal ya. Atau secara sederhana dapat dianalogikan sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan yang sudah dalam bentuk digital. Jadi kalau sistem otomasi ini lebih ke sistem administrasinya, kalau sistem perpustakaan digital ini lebih ke menyebarluaskan atau mendapatkan informasi pengetahuan dalam format digital. Jadi misalnya kalau dalam digitalisasi itu buku-buku atau jurnal itu sudah dalam bentuk soft file, jadi dipublish di situ, nanti user tinggal melihat atau kalau perlu mendownload lah, kalau bebas di-download. Kalau otomasi ini lebih ke sistem administrasinya, misalnya pengadaan, inventarisasi, katalogisasi ini lebih spesifik lagi ya. Jadi antara otomasi perpustakaan dan perpustakaan digital ini sebenarnya satu kesatuan, tetapi kalau sistem otomasi ini sifatnya lebih spesifik. Oke. Nah, menurut Gatot Subroto, ini cakupan dari sistem otomasi perpustakaan itu yang pertama yakni pengadaan koleksi sama dengan digitalisasi. Tapi kalau ini pengadaan koleksi itu yang akan dipublish. Jadi misalnya dari publishernya atau penerbitnya dari mana ini pengadaan koleksi yang akan disampaikan atau yang akan dipublikasikan. Terus ada katalogisasi, biasanya ada e-katalog di dalamnya. Terus di situ juga ada sistem sirkulasinya, misalnya peminjaman, terus buku kembali, terus buku yang dipinjam yang tidak balik itu berapa, itu di situ ada sistem sirkulasinya. Terus ada pengelolaan terbitan secara berkala juga. Terus ada penyediaan katalog dari buku atau jurnal, baik itu yang fisik maupun yang elektronik.
di dalam perpustakaan yang menggunakan. Terus ada pengelolaan anggota. Jadi di situ ada pengelolaan anggota perpustakaan. Terus di situ juga ada sistem statistiknya. Jadi misalnya dalam 1 bulan ini buku keluar masuk berapa, terus tambahan koleksi itu berapa, itu ada atau merupakan cakupan dari sistem otomasi. Nah, selanjutnya syarat sistem otomasi itu bisa diterapkan apa saja? Ini menurut Supriyanto dan Mohsin. Oke, syarat sebuah sistem otomasi dapat diterapkan yang pertama dan harus tidak boleh ketinggalan, ini harus ada usernya. User itu baik pengelola perpustakaan atau admin maupun anggota perpustakaan. Kalau ini tidak ada, apa yang mau disistemi? Jadi user ini merupakan sesuatu yang pertama dan wajib ada, tidak boleh tidak ada. Makanya dalam sebuah teknologi saya sering mengatakan bahwa secanggih apapun teknologi, apabila tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, maka ya tidak akan bisa memberikan manfaat atau tidak akan bisa digunakan. Makanya faktor user ini adalah penting. Tentunya user yang memiliki sumber daya manusia yang sudah bisa atau memahami tentang otomasi perpustakaan. Terus yang kedua, harus ada perangkat keras. Kalau tidak ada perangkat kerasnya, mau diinstal di mana? Tentunya perangkat kerasnya ini adalah komputer ya. Terus ada yang tanya, kalau kita cloud kan, kita misalnya pinjam server cloud, itu kan tidak ada perangkat kerasnya. Sama sebenarnya perangkat keras pada sistem cloud itu kan ada di server pusat yang kita sewa. Pak, kita tidak memiliki atau menyimpan perangkat keras tersebut, tetapi sebenarnya tetap menggunakan perangkat keras. Misalnya kita sewa web hosting atau virtual server, itu kan, atau cloud server ya, itu kan sebenarnya ada di perusahaan yang menyediakan, itu ada servernya, di sana juga ada hard disk fisik, ada memori fisik, tetapi kan kita hanya mengaksesnya dan nunut nyimpan di sana. Terus yang ketiga ada perangkat lunak, tentunya ya pasti ini ada sistem operasi. Kalau kita online kan ya yang pasti ada web server, ada DBMS atau database management server, itu wajib ada. Terus kalau kita mau mengaksesnya biasanya kita buat desktop atau pakai web browser, itu tergantung dari spesifikasi aplikasi aplikasi otomasinya. Jadi misalnya aplikasi otomasi berbasis web atau berbasis desktop, ada juga yang berbasis mobile, ini sama saja. Terus yang keempat yakni harus ada jaringan. Kalau tidak ada jaringan bagaimana bisa menggunakannya? Karena sistem otomasi itu adalah menghubungkan antara komputer satu atau perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Kalau tidak ada jaringan ya tidak, tentunya ya kurang pas dan tidak bisa diakses ya. Hanya misalnya kita menginstal Slim lah atau aplikasi otomasi yang lain dalam satu komputer, jadi tidak terhubung atau terintegrasi dengan komputer yang lain. Ini juga agak aneh, tetapi kemungkinan bisa terjadi, tetapi kurang memenuhi syarat lah kalau tidak ada jaringan yang digunakan. Terutama kalau kita sudah online kan tentu kita kan harus punya jaringan internet juga. Terus yang terakhir yakni yang wajib ada itu data. Kalau hanya hardware dan software tidak ada datanya ya akhirnya menjadi sebuah sistem kosongan. Terus apa yang mau diakses?
Terus selanjutnya ada panduan operasional manual. Ini biasanya user guide ya, yang digunakan untuk panduan. Misalnya kalau dalam kampus ya itu user guide-nya petunjuk penggunaan otomasi perpustakaan atau aturan-aturan rule yang dibuat di situ, tentunya panduan operasional. Ya, tentunya itu termasuk dalam panduan operasional manual. Nah, contoh aplikasinya ini kita harus bisa membedakan. Nah, kalau digitalisasi, contoh aplikasinya ini adalah Open Journal System atau OJS. OJS ini kan hanya mempublikasikan, tidak ada sistem administratif pengelolaan yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Terus ada OMP, kalau OJS ini jurnal, kalau OMP ini monograf ya, ini sama project dari PKP, Public Knowledge Pers kalau tidak salah. Ini ada dua project ini, open source, bebas Anda install dimanapun, bebas Anda kembangkan, tetapi tidak boleh dikomersilkan. Anda install OJS bagus, terus Anda patenkan di situ, itu tidak boleh. Jadi kalau dijual misalnya jasa instalasinya boleh, jasa pembuatan atau desainnya boleh, tetapi kalau Anda patenkan terus itu Anda anggap sebagai kekayaan intelektual Anda, itu tidak boleh. Ada DSpace, ada ePrint, Henry Library, ini fungsinya hampir sama dengan OJS. Kalau ePrint ini ya sama, cuma lebih ke buku-buku atau perpustakaan ya sama publikasi. Terus kalau otomasi itu ada Senayan to Slim yang sudah saya contohkan kemarin. Terus ada Inlist, kalau Slim tadi punyanya Kemendikbud, kalau Inlist ini punya Perpusnas ya. Terus ada Athenium Like, ini punya New Zealand ya, di produknya New Zealand. Terus ada NCI Bookman, ini yang pro atau berbayar. Terus ada Athenium Pro, ini sama dengan Athenium Like, tapi ini yang versi berbayar. Tentunya kalau yang berbayar ini fitur-fiturnya juga lebih lengkap. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit pengertian mengenai software perpustakaan atau perangkat lunak perpustakaan. Tentunya pengertian yang lebih banyak sudah Anda diskusikan pada pertemuan ketiga. Langsung saja kita akan memberikan atau melihat contohnya dalam bentuk aplikasi. Kalau ini kan pengertian secara teori, dalam bentuk aplikasi saya akan contohkan. Ini kebetulan saya sudah menginstal, yakni Slim dan OJS. Oke, ini Slim dan OJS. Nah, kalau Slim ini adalah software atau sistem otomasi, sedangkan OJS ini adalah sistem digitalisasi biasa. Oke, kita lihat di dalamnya dari segi fitur. Nah, kita login dulu, otomasi perpustakaan, ini produknya Senayan. Teman-teman kalau mau mencoba silahkan, ini nanti passwordnya saya kirimkan di grup WA saja ya, karena ini saya upload di channel YouTube, makanya kalau saya kasih tahu nanti terbuka secara publik. Jadi saya beritahukan passwordnya kalau teman-teman pengen mencoba, ini URL-nya bisa Anda akses secara online.
Ini otomasi perpustakaan, sistem otomasi perpustakaan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada pengelolaan bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, daftar terkendali, inventarisasi, sistem pelaporan. Nah, ini ada pengaturannya. Sekarang kita lihat yang digitalisasi. Ini ada OJS. Nah, kalau JS hanya seperti ini. Jadi hanya ada apa itu untuk mempublikasikan jurnal saja. Misalnya akan menambah jurnal, terus ini misalnya profilnya, nanti di sini ada kita akan memasukkan jurnal, ini pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia saja yang dan ini narah hubung, identitas, ini nama penggunanya siapa, misalnya admin. Kita contohkan saja, kita simpan ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini, hanya bersifat publikasi. Kalau yang Senayan tadi ini ada pengelolaan atau administrasi di dalamnya. Nah, teman-teman, dari dua contoh ini tentunya teman-teman sudah bisa membedakan antara sistem otomasi dan sistem digitalisasi. Silahkan teman-teman mencoba, silahkan diakses melalui URL yang ada di atas itu, nanti password dari sistemnya atau password dari web ini akan saya berikan melalui grup WA atau secara pribadi. Nanti Anda jika ada yang menginginkan untuk mengakses ini bisa menghubungi saya melalui WA. Nah, teman-teman, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya contohkan dalam bentuk aplikasi, jadi teman-teman biar bisa membedakan antara digitalisasi dan otomasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.